Yang kita semua tahu kalau pabrikan Suzuki ini selalu menjadi pabrikan yang selalu menjual motor murah. Mungkin kalian sudah merasa tersinggung terutama jika kalian adalah penggemar Suzuki. Namun kita harus menerima itu semua karena mau bagaimanapun itu teknik marketing Suzuki. Dan faktanya bukan hanya di Indonesia aja, tapi di dunia pun teknik Suzuki biasanya seperti itu. Menjual produknya dengan harga yang paling rendah daripada kompetitornya. Namun uniknya lagi nih, walaupun Suzuki menjual motor dengan harga rendah, namun Suzuki saat ini adalah merek motor dengan nilai tertinggi. Kenapa? Ya karena di kelas motorsport sekarang ada merek-merek murah lainnya seperti Royal Enfield. Namun kita nggak bisa bandingkan Royal Enfield dengan Suzuki juga sih, karena jika di kelas motorsportnya, Suzuki bukanlah termasuk merek murah, karena Suzuki memiliki merek True Value. Kenapa begitu? Ya jika kalian ingin memiliki dirt bike, motor adventure, atau motor sport yang hebat dengan harga yang terjangkau, maka Suzuki mempunyai banyak pilihan yang bagus. Mungkin Suzuki bukan yang terbaik di kelasnya, tetapi jika kalian menginginkan sesuatu tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam, maka Suzuki adalah merek yang tepat. Selain itu, Suzuki tidak terkenal dengan teknologi canggih atau desain terbarunya, karena Suzuki tidak selalu berada di garis terdepan dalam hal kinerja ataupun teknologi. Suzuki juga tidak sering merilis model baru seperti perusahaan motor lainnya. Tetapi jika kalian menginginkan motor yang baik, solid, dan tidak terlalu mahal, maka Suzuki mungkin adalah pilihan yang tepat. Namun, hal ini tidak selalu berlaku untuk Suzuki sebagai perusahaan, karena identitas Suzuki sebagai merek telah mengalami pergeseran besar dalam 20 tahun terakhir. Dan hal itulah yang ingin kita bahas di dalam video ini. Jadi, setiap perusahaan motor Jepang yang bukan Honda menghadapi sebuah tantangan besar untuk mendapatkan reputasi mereka, terutama pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dan Suzuki tahu cara berinovasi dan menciptakan ulang diri mereka ketika diperlukan. Mungkin beberapa dari kalian juga belum tahu kalau awalnya Suzuki itu merek pembuatan mesin tenun. Namun Suzuki beralih ke pembuatan kendaraan bermotor dan motor pertama mereka disebut Power Tree. Dan Power Tree ini bukan hanya moped pertama dalam pandangan banyak orang, tetapi motor ini memiliki bentuk inovatif yang memiliki teknologi pedal assist. Kemudian setelah Power Tree, ada Khalida yang merupakan motor sungguhan pertama Suzuki. Kemudian setelah mengeluarkan motor beberapa kali, Suzuki sepertinya juga perlu membuktikan dirinya di lintasan balap. Dan pada tahun 1960-an, Suzuki mencapai kejayaan pertama mereka melalui dominasi motor 2 tak di kelas kecil balap Grand Prix, terutama di kelas 50cc. Namun di tahun 1976, Suzuki mengalami titik balik sebagai perusahaan dengan memproduksi mesin 4 tak pertama mereka, yaitu motor GS 750. Dan motor ini juga menjadi pendahulu ikonik dari GSX-R 750. Motor GS 750 ini sangat inovatif karena mengingat kalau Suzuki ini sebelumnya hanya membuat motor 2 tak, sehingga Suzuki berhasil mengatasi perubahan besar di dalam pengembangan mesin motor. Karena dari 2 tak dan diganti menjadi 4 tak, dan dari pendingin udara menjadi pindah ke pendingin cairan, dan dari mesin twin ke 4 silinder. Sehingga Suzuki berhasil mengatasi semua itu dengan menunjukkan kejeniusan mereka dan menciptakan mesin 4 tak yang inovatif dan terbaik. Yang pada akhirnya Suzuki mengalahkan semua pesaingnya dengan merilis motor sport 4 tak yang sangat unggul, yaitu GSX-R 750. Motor ini benar-benar lahir lintasan balap dan banyak orang menganggapnya sebagai fondasi bagi motorsport modern. Ya meskipun banyak yang menunjuk Yamaha R1, Honda CBR atau bahkan CB750 dari tahun 1969 sebagai dasar motorsport modern, namun bagi banyak orang lagi nih GSX-R 750 lah yang berperan penting. Karena menurut banyak orang tidak ada motor lain yang memiliki pengaruh serius di dalam jenis motor ini, dan motor balap ini digunakan untuk di jalan seperti yang dilakukan oleh GSX-R 750. Lalu setahun sebelum dirilis secara internasional, motor yang dikenal sebagai GSX-R sudah diuji di lintasan balap Jepang, sehingga Suzuki menguji motor baru dengan formula berbentuk ganda yaitu rangka aluminium dan full fairing. Bahkan motor ini juga menetapkan standarnya untuk motorsport sampai saat ini. Ya meskipun teknologinya sudah berubah selama 40 tahun terakhir, tapi ide dasarnya tetap sama. Dan inilah perubahan besar dalam identitas Suzuki sebagai perusahaan dan merek motor. Ini semua bisa terjadi dimulai dari fokus mereka pada motorsport 2 tak di tahun 1960-an hingga memimpin pasar dengan motorsport 4 tak yang unggul di tahun 1970-an. Dan Suzuki juga menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berinovasi. Dari sini, Suzuki terus berkembang dan menjadi merek yang menawarkan nilai terbaik dalam berbagai kategori motor. Ya meskipun tidak selalu berada di garis terdepan dalam hal teknologi atau desainnya, namun Suzuki tetap menjadi pilihan yang solid untuk mereka yang menginginkan motor yang baik dengan harga terjangkau. Kemudian Suzuki mempercayai pikiran-pikiran itu dengan memberikan uang yang banyak dan waktu untuk membuat motor masa depan. Dan itulah yang terjadi dengan GSX-R 750 dengan tujuan agar motor tersebut memiliki lebih banyak tenaga dan berat yang lebih ringan. Dan selama tahun perilisannya, GSX-R 750 juga berhasil meraih kemenangan dalam balapan ketahanan 24 jam Le Mans dan membuktikan dirinya sebagai motor balap sejati di setiap level. Bahkan motor ini lebih baik daripada pesaingnya, dengan membawa teknologi balap ke jalan dengan cara yang benar-benar baru.
Bukan hanya di dalam hal rangka aluminium yang ringan, tetapi juga velg, komponen mesin magnesium, fairing balap lengkap, dan motor ini juga cukup terjangkau. Selain itu juga pengembangan inline 4 kecil dengan putaran tinggi seperti GSX-R 250, sehingga era 1980-an dan 1990-an menandai puncak dominasi dan inovasi Suzuki. Lalu masuk ke tahun 1990-an, Suzuki terus mengembangkan formula ini dengan GSX-R 600. Ini adalah motorsport kelas terdepan yang lebih ringan, lebih cepat dibandingkan dengan GSX-R 750. Kemudian dua motor lain yang mencolok dari Suzuki pada tahun 90-an adalah GSX-R 1000 dan Hayabusa. Selain itu, untuk Hayabusa dengan kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa menjadikan motor ini sangat ikonik. Dengan demikian, kedua motor ini adalah motor yang sangat berani dan efek dari mesin-mesin ini masih terasa hingga saat ini. Kenapa? Ya karena pada masanya GSX-R 1000 menjadi puncak motorsport dengan tenaga yang luar biasa, lalu ringan dan sangat cepat. Bahkan motor ini bisa menghasilkan 160 horsepower pada saat peluncurannya di tahun 2001. Dan ketika kita melihat motor seperti GSX-R 750, 600 dan 1000 dan juga inline 4 berkapasitas besar seperti Hayabusa, maka kita mungkin menganggapnya sebagai motor yang dibangun di atas platform yang sama. Namun kenyataannya nggak kayak gitu, karena GSX-R 1000 ini benar-benar merupakan model baru sama halnya dengan Hayabusa kala itu. Namun dunia motor telah berubah begitu banyak sejak tahun 90-an dan awal 2000-an, karena hampir setiap produsen penjualan pada motor sportnya terus menurun, dan sebagian orang juga berpendapat kalau motor sport ini hampir mati, khususnya motor sport untuk di jalan raya. Tapi karena Suzuki memiliki segala macam motor dan mereka juga membuat motor hebat lainnya termasuk motor dirt dan motor adventure, tapi masalahnya tidak ada model-model ini yang menjadi unggulan di pasar saat ini, karena mereka tidak begitu relevan sebenarnya. Jadi masalah bagi Suzuki sebagai perusahaan motor saat ini agak kompleks, karena Suzuki bukanlah perusahaan motor utama di seluruh dunia, dan kendaraan roda 2 menyumbang persentase sangat kecil dari penjualan. Jadi yang bilang kalau Suzuki sebagai perusahaan sedang sekarat sebenarnya itu salah, karena penjualan motor mereka di seluruh dunia naik sebenarnya. Mungkin kecuali di Indonesia ya dia emang sekarat. Namun walaupun penjualan Suzuki sedang bagus di dunia, tapi hal tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa Suzuki mengalami perubahan. Kemudian dunia motor juga telah berubah secara drastis selama 20 tahun terakhir karena peminat motor sport semakin berkurang dan kelas ini mengalami penurunan selama lebih dari 1 dekade. Kemudian di musim lalu diumumkan kalau Suzuki sudah menarik diri sepenuhnya dari MotoGP. Namun meskipun baru beberapa musim Suzuki bergabung, Suzuki sudah berhasil meraih gelar juara. Dengan gelar juara ini, Suzuki memang bisa dibilang motor yang memiliki true value. Tapi sayangnya saat kita menyaksikan kematian motorsport yang semakin kurang diminati di dunia, maka perusahaan-perusahaan yang berfokus pada motor performance mengambil rute yang berbeda untuk bertahan. Bahkan, Ducati yang merupakan raja dari motorsport mewah ini berhasil menavigasi hal ini dengan sukses, dengan fokus pada opsi motor touring, adventure, dan motor super naked. Selain itu, walaupun dunia motorsport jalan raya sedang sekarat, namun KTM tidak mau menyerah seperti pabrikan lainnya, yang mana KTM selalu membuat motorsport menarik, dan hal ini membuat KTM saat ini sedang di atas angin untuk penjualan motorsport. Dan dalam hal ini, KTM sudah menggantikan Suzuki dengan membuat motorsport untuk semua orang. Dan sayangnya sampai saat ini Suzuki belum menemukan cara untuk memimpin kelas-kelas ini lagi. Ya meskipun model-model unggulan mereka memang murah, tetapi itu karena biaya riset dan pengembangan telah dibayar pada model itu bertahun-tahun yang lalu. Tetapi kita percaya kalau ada harapan bagi Suzuki karena ketika melihat sejarah Suzuki, maka kita bisa merasakan kalau selalu mencoba adalah identitas mereka. Karena ini adalah perusahaan yang tahu cara menilai pasar dan mengambil langkah-langkah sulit yang diperlukan untuk memimpin. Dan dengan penjelasan tersebut, kita akhirnya bisa tahu kenapa Suzuki bisa menjual motor dengan teknologi yang bagus dan memiliki kecepatan yang bagus tapi harganya tetap murah. Tapi sekali lagi, walaupun murah, namun Suzuki memiliki true value. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.